dosanya. Erosi. Ya, kalau orang bicara tentang pelestarian lingkungan, ngomongin lingkungan hidup gitu ya. Tunggu dulu, orang ngomongin pelestarian lingkungan hidup itu sejak kapan? Hah? Sudah sejak abad 15? Bohong. Paling abad 9, baru abad 19 orang ngomongin pelestarian lingkungan. Belakang-belakang ini aja. Iya, belakangan. Jadi kemudian saya ngomong negatif dulu ya. Orang mengatakan, oh Yesus mengutuk pohon ara, pohon salah kok di itu apa tidak melawan pelestarian lingkungan. Coba konsisten pakai cara itu. Kampung sawah benar-benar sawah semua. Sekarang sawahnya mana? Rumah dari rumah. Itu di belakang rumah saya tuh ada sawah dikit. Saya udah punya orang. Tinggal tunggu waktu. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu perhatikan teksnya. Kemudian Bapak Ibu pernah makan sandwich? Sandwich yang paling enak yang mana? Nah, atasnya? Dagingnya lah. Yang dagingnya ini. Itu atasnya topping. Kalau sandwich yang enak di tengahnya kan. Nah, Bapak Ibu perhatikan sandwich di sini. Ayat 12 mengutuk pohon ara kan. Ayat 15 menyucikan bait Allah. Terus ayat 20 pohon ara kering. Itu kan? Jadi pohon ara, pengusiran bait Allah, pohon ara lagi. Nah, kemudian yang jadi penting itu penyucian bait Allah. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara itu kan tidak selalu lugas kan ya? Nggak selalu lugas. Bapak Ibu juga bisa, apalagi kalau ini orang Betawi biasa pakai pantun. Mau ngomong apa sih? Kenapa harus buat sampiran baru kasih isi? Itu cara bicara. Kemudian Bapak Ibu pernah bicara pakai simbol? tahun 2000, tahun 90. Kalau begini artinya duit. Setelah kenal sama orang-orang Korea, jadi lain kan? Itu bahasa simbol. Nah, kemudian begini, ketika Yesus mengutuk pohon ara ini, Bapak perhatikan ada yang aneh. Kalau Yesus melakukan sesuatu, kalau orang melakukan sesuatu yang aneh, nah ini tanda pasti ada sesuatu yang lain yang mau diomongkan. Yesus lapar, terus melihat pohon ara, nggak ada buahnya karena memang bukan. Nah, kok pohonnya dikutuk, aneh kan? Nah, pasti ada sesuatu yang mau diomongkan ini. Nah, perhatikan pohon aranya ya, daunnya rimbun, ya kan? Tapi nggak ada buahnya. Yesus mengutuk pohon itu, hari berikutnya kering, nggak ada buahnya lagi. Jangan orang makan buahmu selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah bahasa simbol. Simbol apa? Ibadah di bait Allah itu meriah sekali. Meriahnya itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu pergi ke bait Allah waktu itu, dari jauh pasti sudah bau daging bakar. Nah, tiap hari pagi siang sore ada korban bakaran.
Ada kornya, ada. Mazmur itu kan buku untuk nyanyian ibadah. Ada musiknya, cuman bukan organ ya. Tapi ada musiknya. Kemudian yang datang ke situ banyak, pakaian imam yang mempersembahkan korban mewah. Tapi lihat apa yang terjadi di bait Allah. Perhatikan teriakan Yesus. Ya, di ayat berapa Yesus menyampaikan teriakan? Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ayat 70. Bait Allah itu rumah Allah. Orang kalau ke bait Allah harusnya mikirin Allah, gitu kan ya? Tapi kalau penyamun yang dipikirin apa? Penyamun yang dipikirin pasti duit, harta. Orang-orang yang berdagang di bait Allah ini, lihat yang dipikirin apa? Ibadah kepada Tuhan? Pasti bukan. Nah, ibadah di bait Allah itu meriah, tapi buahnya nggak ada. Buahnya apa? Buahnya buah dari ibadah itu perilaku kepada sesama, sikap hormat kepada Tuhan, itu nggak ada. Jadi ibadah di bait Allah itu seperti pohon ara tadi. Rimbun buahnya, meriah ibadahnya, tapi nggak ada buah. Kenapa yang akan terjadi? Yang terjadi pohon ara itu dikutuk kering. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus tentang bait Allah ini terjadi beneran tahun 70 Masehi. Bait Allah dihancurkan oleh Roma, Titus, hancur. Tidak satu batu pun dibiarkan tinggal ada di atas batu yang lain, rata. Dan sejak itu tidak ada ibadat lagi, tidak ada korban lagi di bait Allah. Jadi pemutukan pohon ara, Bapak Ibu, itu disebutnya sebagai lambang. Kalau memakai bahasa perjanjian lama, itu lambang kenabian. Arti dari lambang itu, ya ini pengusiran pedagang, penyucian bait Allah. Nah begitu. Kenapa kalau lambangnya harus pakai pohon? Balik lagi, pelestarian lingkungan. Nah pohon ara di sana. Itu lebih berharga pohon rambutan di kampung sawah daripada pohon ara. Nah pohon ara banyak sekali dan enggak semuanya besar, kecil-kecil juga ada. Jadi begitu keterangannya. Kemudian contoh lambang yang lain ya, Tuhan Yesus nyuci kaki. Normalnya ini ruang perjamuan, orang sudah pada duduk makan gitu ya, cuci kakinya di depan pintu. Yang dilakukan Yesus apa? Sudah pada makan, Yesus baru cuci kaki mereka. Aneh kan? Nah, apa yang sebenarnya dilakukan Yesus? Yesus memberikan tanda karena dia mau mengatakan sesuatu. Nah itu kalau bicara tentang tindakan Yesus yang berupa tanda. Begitu Pak? Diterima atau enggak? Dimengerti dulu, enggak? Karena prosesnya mengerti baru terima. Gimana? Enggak? Makanya saya bilang aneh. Tindakan Yesus itu aneh. Nah, kalau ada buahnya terus dikutuk ya salah itu. Kalau ada buahnya terus dikutuk kehilangan arti. Yesus mau mengatakan tentang bait suci, tapi Yesus menggunakan tanda. Ada yang tandanya dilihat, diamati, tapi orang pada nggak ngerti arti tandanya. Itu cuci kaki.
Umumnya orang Katolik ngerti tanda itu artinya apa? Melayani. Ayo diperiksa. Yohanes bab 17, bab 13. Yohanes 13. Yohanes 13. Coba lihat ayat 12 sampai dengan 15. Ini yang biasa dimengerti kan? Para murid hari itu malam itu ngerti apa enggak? Loh, Tuhan Yesus ngomong kok nggak ngerti gimana sih? Ayat 12 ini kan Tuhan Yesus yang bicara, ya kan? Kepada siapa? Murid-murid. Nah, para murid ngerti apa enggak? Mungkin omongnya musuh nggak ngerti. Malam itu juga Tuhan Yesus memberikan keterangan kan? Coba lihat ayat 7. Sudah dimengerti apa belum? Ya tuh. Sekarang belum. Saat itu belum. Sama atau enggak ayat 7 dengan ayat 12 tadi? Yang ayat 12 sampai 15 oh, saat itu juga dikasih tahu, masa enggak ngerti? Tapi ayat 7, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Itu ngomongnya abad pertama ya. Para pengikut Yesus abad 21 ini udah pada ngerti belum? Udah. Yang mana yang dimengerti? Ya, saat itu belum. Ya. Tunggu. Abad 21. Yang sekarang dimengerti oleh para pengikut yang Yesus itu yang ayat 7 atau ayat 12 sampai 15? Yang ini dimengerti, para rasul dulu juga mengerti. Yang ayat 7. Nah, supaya lebih jelas, Bapak lihat ayat 8. Tetapi terus kepadanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini sama dengan ayat sama atau enggak dengan ayat 12 sampai 15 tadi? Beda. Gimana sama? Beda. Ayat 12 sampai 15, kalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun juga harus saling membasuh kaki gitu kan? Masa sama dengan jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Dan lihat ayat 7 dan 8 jadinya. Yang ayat 7 dan 8 ini sudah dimengerti para rasul atau belum? Baca teksnya. Belum. Tapi yang ayat 12 sampai 15 sudah dimengerti belum? Sudah. Jelas soalnya. Hah? Kalau 12 jelas sudah. Jelas, saya bapak jelas. Pertanyaan berikutnya, murid Yesus yang di abad 21 ini sudah ngerti ayat 7 dan 8 belum? Sudah. Harusnya ngerti. Harusnya ngerti. Apa artinya? Ya kalau tidak melayani tidak akan tidak akan masuk kerajaan Allah. Kurang lebih gitu lah. Kurang. Arti dari tindakan Yesus ini dua. Ya, yang
yang dimengerti para rasul itu yang ayat 12 sampai 15. Itu kan? Yang ayat 7, 8 para rasul belum pada ngerti. Udah gitu nggak dijelasin di sini. Nah, kalau dijelasin di sini udah pada ngerti, Pak. Apa arti tindakan Yesus tadi? Mencuci kaki murid-murid setelah mereka pada makan. Nah, kelak kamu akan mengerti. Terus artinya apa? Kalau mau masuk surga, orang harus bersih dari dosa. Seperti kalau orang mau masuk ruang perjamuan, kaki harus dibersihkan dari debu. Itu artinya. Tapi gitu aja banyak yang nggak ngerti. Ya, itu apa yang dikatakan Yesus terjadi kan? Kamu akan mengertinya kelak, gitu. Yang dalam tanda kurung setelah ikut syas. Gitu. Benar. Betul. Jadi tindakan Yesus itu lambang cuci kaki itu membersihkan kotoran debu dari kaki. Ya kan? Kotoran yang dilambangkan dengan debu ini adalah dosa. Manusia kalau mau masuk ke perjamuan surgawi harus dibersihkan dari dosa. Bagaimana Yesus membersihkan dari dosa? Tunggu besok pagi Yesus mati di kayu salib. Nah, itu tindakan lambang yang artinya nggak langsung ketahuan, tapi tandanya tadi Yesus melakukan sesuatu yang aneh. Jadi balik ke pohon ara tadi, itu bukan Yesus emosi karena lapar. Ya, Ibu silakan. Ibu terjemahkan kata Injil, artinya apa? Ya. Arahnya. Waktu terima abu Iya, betul. hari Rabu ini, prodiakonnya ngomong apa? Bertobatlah dan berjalan pada Injil. Ada yang nggak jawab? Memangnya Pak Prodiakon baca Injil? harus baca. Terimalah abu dan kembali menjadi abu lagi begitu. Sekarang begini ya, Bapak Ibu, ini urutan kata, tapi perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Indonesia itu Injil. Waktu kita kecil dikasih tahu artinya apa Injil itu? Kabar baik, gitu ya. Tapi nggak pernah belajar tentang kata itu kan. Nah sekarang, bagaimana Injil itu artinya kabar baik? Injil bahasa Indonesia ngambil dari kata Arab Injilun. Ya, kata Arab ini ngambil dari Latin, itu yang pada nggak nyangka. Evangelium. Huruf alfabet Latin tidak punya huruf U. Jadi kalau ada huruf U ditulisnya pakai V. Seperti parfum Bulgari. Jadi V itu bisa V bisa U. Jadi kalau Evangelium bisa juga dibaca. Nah, dalam bahasa kata Latin ini dari kata Yunani EU Angelion. EU Angelion, dua kata. EU itu baik, Angelion itu kabar. Itu asal usulnya kenapa Injil artinya kabar baik. EU, Bapak tahu eutanasia tuh? EU itu baik, thanatos itu kematian. Kematian yang baik, namanya keren kan, eutanasia.
Nah, kemudian begini, perhatikan EU Angelio, kabar baik. Nah, kabar baik apa yang diberitakan oleh Yesus? Baca teksnya ulang, baca teksnya lagi. Yang tadi, yang ibu kutip tadi aja, nggak usah kemana-mana. Percayalah pada kabar baik. Kabarnya apa? Lihat teks itu tadi, nggak usah kemana-mana. Kerajaan Allah sudah dekat. Tapi itu kan kalau buat kita nggak jadi kabar itu, mengerti juga enggak, baik apa itu. Maka kita perlu belajar di situ. Untuk orang Israel zaman itu berita gembira beneran. Kenapa mereka menunggu Tuhan mendirikan kembali kerajaan Israel yang runtuh? Kerajaan Daud, Israel di zaman Daud, itu bisa disebut sebagai masa keemasan. Israel jaya, wilayahnya luas, makmur, enggak ada musuh yang bisa mengalahkan mereka. Tapi kemudian kerajaan Daud itu menjadi lemah setelah Salomo anaknya mati. Kerajaannya kemudian pecah jadi dua, 10 suku memisahkan diri, bentuk kerajaan sendiri, 2 suku tetap tertinggal. Nah, kalau ingat peta dulu ya, kerajaan Israel yang utara itu dikalahkan oleh Asyur, habis. Kerajaan Yehuda yang di selatan, 2 suku, dikalahkan juga oleh Babel. Tapi kemudian katanya Tuhan pernah janji kepada Daud, kerajaannya akan kokoh selamanya. Tapi kok pecah? Tapi kok hancur? Apakah mungkin Tuhan lupa dengan janjinya? Enggak mungkin. Karena janjimu seperti fajar pagi hari. Enggak mungkin Tuhan membatalkan janji. Enggak mungkin Tuhan melupakan janji. Yang mereka percaya apa? Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel yang sudah runtuh itu. Nah, kerajaan Israel yang didirikan kembali oleh Allah itu yang pertama kali disebut sebagai kerajaan Allah. Sementara kalau kita berpikir kerajaan Allah langsung surga ya. Orang Israel dulu nggak begitu berpikir. Maka kalau mereka mendengar kerajaan Allah sudah dekat, oh berarti Mesias sudah datang nih. Israel akan menjadi kerajaan lagi, kita akan hidup sejahtera. Untuk mereka berita itu menyenangkan sekali. Ya, jadi itu yang membuat kalimat kerajaan Allah sudah dekat itu kabar baik untuk mereka. Tapi ternyata yang dibawa oleh Yesus lebih baik daripada yang mereka harapkan. Karena kerajaan Israel itu cuma sementara adanya di dunia, sementara Yesus bicara tentang kerajaan surga. Nah, ini kabar baiknya. Nah, nanti kalau dilanjutkan kabar baiknya itu adalah kalau masuk kerajaan Allah, masuk kerajaan surga itu karunia, gitu. Cuma-cuma dikasih. Nah, itu kabar baiknya begitu. Nah, kenapa 4 kitab ini disebut sebagai Injil? Maka kita akan menemukan ya keempat tulisan ini disebut Injil karena coba lihat Markus bab 1 ayat 1. Nah, jelaskan sebenarnya keempat kitab ini disebut Injil karena memuat kabar baik tentang Yesus. Sekarang Bapak Ibu pindah ke surat Galatia. Galatia bab 1.
Lihat ayat 6. Ayat 7. Ayat 11. Enggak, pindah. Sekarang ke 1 Petrus. 1 Petrus. Surat pertama Petrus ya. Bab 1. Ayat 12. Tuh, malaikat-malaikat itu pengen baca Injil gitu. Ayat 25 masih bab yang masih bab 1. Udah cukup ya, nggak usah kita lihat seluruh kata Injil di Perjanjian Baru, tapi di luar keempat Injil ternyata kita melihat ada kata Injil digunakan di surat Paulus, di Galatia, kemudian di surat Petrus. Bapak Ibu harus membacanya bukan 4 Injil, bukan 4 kitab, tapi kabar baik. Jadi kalau di surat Galatia tadi, bagaimana bisa kamu lekas berbalik kepada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil? Itu ajaran tentang Kristus. Jadi ada orang-orang jahat yang memelesetkan, membelokkan ajaran. Jadi begitu. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Saya memahami, tahu pernah baca juga bahwa Injil Markus itu katanya yang paling kuat menurut yang saya baca. Tetapi Pak, menurut urutan ini kenapa dia jadi nomor 2 ya Pak? Kenapa Markus yang katanya paling lama paling awal ditulis kok naruh ditaruhnya di nomor 2? Yang nomor 1 apa? Matius paling banyak dipakai. Udah gitu aja. Sesimpel. Coba dites ya. Umumnya orang Katolik kalau ditanya Yesus itu tukang kayu atau anak tukang kayu? Anak. Umumnya, saya nggak nanya Bapak Ibu. Umumnya orang Katolik kalau ditanya itu. Anak. Ayo buka Injil Markus bab 6, Matius bab 13. Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6a. Bapak Ibu lihat langsung ke ayat 3 ya. Jadi kalau di Markus, Yesus tukang kayu atau anak tukang kayu? Ya kan, tukang kayu kan? Coba Bapak buka Matius bab 13. Perikop akhir di bab 13.
Ayat berapa? 55. Gimana bunyinya? Bukan kaya anak. Ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun orang Katolik nggak baca Injil, tapi kalau ditanya, jawabannya Matius. Itu kan? Iya. Kenapa kok begitu? Sering Ya karena dengar dari gurunya dengar dari gurunya, begitu terus awalnya. Jadi Injil Matius karena dianggap paling lengkap, 28 bab, Markus 16. Dulu orang menganggap Matius, Markus itu cuma ringkasan. Jadi kalau bicara tentang kelengkapan, Matius lebih lengkap. Bapak Ibu baca Markus nggak akan ketemu kisah masa kanak-kanak kan? Nggak ketemu. Sekarang berikutnya di pertemuan yang lalu saya bertanya kepada Bapak Ibu, Yudas itu berkhianat dan pengkhianatan dilakukan dengan apa? mencium. Menjual. Di Markus ada menjual apa? Nggak ada. Sudah kita lihat, nggak usah diulang. Sedangkan di Matius jelas, apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia, menjual. Dan orang Katolik tahunya Matius kan? Kok bisa kayak gitu? Ya begitu ceritanya. Ada banyak hal Bapak Ibu kita tahu tentang Yesus itu dari ini Matius. Walaupun tiap Jumat Agung itu dengerin pasio, pada nggak waspada kalau di pasio itu nggak ada Simon, nggak ada kan? Ini pasio itu Yesus nggak pernah disuruh pikul salib. Yesus jatuh, nggak ada Yesus jatuh di Injil Yohanes. Tapi biarpun tiap Jumat Agung baca itu, orang Katolik kalau ditanya pasti lebih ngerti Matius. Yesus yang jatuh, Yesus yang dibantu Simon. Kenapa? Ya mau nggak mau karena lebih banyak kita nyebut jalan salib daripada ibadah Jumat Agung kan? Lebih banyak Jumat Agung atau jalan salib? Salib. Nah iya, tapi itu contoh kenapa kok kita lebih tahu banyak hal dari Matius. Maka ditaruhnya di depan. Berarti dari kanonisasi dulu itu memang sudah langsung ditaruh di depan. Iya, kebiasaan menggunakan itu saya ngomongnya abad pertama kedua, bukan sekarang. Nah sekarang tetap nggak dipakai. Tapi sekarang ya sudah merata. Bapak Ibu silakan periksa kalender liturgi tahun ABC yang Matius, Markus, Lukas. Yohanes dipakai untuk waktu-waktu tertentu dan melengkapi yang kurang di tahun yang lain. Ya, sedang pulang jangan sampai bawa pertanyaan. Ya silakan. Oh iya ya silakan. Sebelah dalam, sebelah luar. Wahyu 5. Iya, pertanyaannya apa?
Saya tidak sanggup untuk memberikan penjelasan lengkap tentang kitab Wahyu dalam waktu beberapa menit. Tapi dua kitab ini, Daniel dan Wahyu, itu membacanya, minta maaf ya, enggak begitu. Kita ketemu dengan jenis sastra yang berbeda, Apokalipsis. Dan kitab ini, yang seringkali orang salah, membaca Daniel dan Wahyu sebagai buku ramalan. Saya langsung ngomong, salah kalau membaca Wahyu sebagai ramalan. Nah kemudian, kalau bicara tentang kitab yang ada di kitab Wahyu, kemudian Bapak ngambil yang dari Daniel, nggak nyambung. Nggak nyambung, saya tidak tahu Bapak dengar atau belajar dari siapa. Tapi Bapak pasti belajar dari orang lain. Ini itu nggak nyambung karena orang-orang tertentu membaca Wahyu Daniel itu sebagai buku ramalan. Padahal kalau membaca kitab Wahyu, Bapak bacanya nanti bab 1, bab 1 sendiri, bab 2, bab 3, bab 4 Bapak baca sampai bab 8 ayat 1, baru ketemu ceritanya lengkap. Bukan satu ayat ketemu di sini ada, bukan begitu. Jadi nggak akan ketemu membaca dengan cara seperti itu. Nanti akan ketemu juga, di situ ada kitab kehidupan, di kitab Keluaran ada kitab kehidupan. Nanti lain kali kita diskusi, tetapi saya bisa mengatakan untuk waktu ini, ketika kita membaca kitab Wahyu, membaca kitab Daniel, kita ketemu dengan jenis sastra Apokalipsis. Dan itu harus dipelajari sendiri. Dan tolong hilangkan koreksi membaca Wahyu sebagai ramalan. Ramalan tentang apa? Buku gulungan kitab itu nggak menyebut tentang Injil. Jadi gulungan kitab yang disebut di situ itu bukan Injil yang mana. Bapak baca di situ yang nanti bab 5, bab 6 sampai bab 7. Ini meter yang pertama dibuka, kuda keluar. Meter yang kedua, ketiga, keempat dibuka, kuda. Ada kuda warna merah menyala, ada kuda warna merah hijau. Lihat di situ. Nggak akan ngomongin Injil. Ya, begitu Pak. Ya Pak, silakan sebelum. Begini Pak, nama orang Yahudi itu terbatas sebenarnya. Jadi kalau ketemu nama yang sama, itu bukan sesuatu yang bisa disebut istimewa. Bapak Ibu pernah mendengar nama Yesus Barabas? Yesus Barabas. Jadi saya tidak mengatakan Barabas, Yesus Barabas. Itu ada di Injil Matius. Kemudian nama Yesus, apakah cuma ada satu? Enggak. Yesus orang Nazaret, Yesus orang mana, Yesus orang mana. Nama Yesus juga banyak. Kalau Bapak Ibu misalnya membaca Perjanjian Lama ya, ada orang namanya Yosua, nama aslinya Hosea, oleh Musa diganti Yosua. Di zaman sesudah pembuangan ada orang namanya Yesua. Di Perjanjian Baru, Yesus itu Yesus Us. Itu sudah dilatinkan terus jadi Yunani kan? Aslinya ya Yesua. Jadi maksudnya kalau ada nama yang sama itu hal yang biasa saja karena ya nama-nama orang di suku-suku tertentu itu kan terbatas. Bapak Ibu akan ketemu Yesaya bin Amos, tapi ada nama Amos juga. Ada banyak nama yang satu nama dipakai oleh orang yang berbeda itu berulang juga. Jadi kalau kakek dari Yesus, bapaknya Pak Yusuf kan Yakub. Lalu kok sama dengan nama ya begitu. Dan ada kebiasaan juga begini, anak bahasa
orang tua memberi nama anak ngikuti nama kakek, itu juga bisa. Ya. Dan begitu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam.